Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Sholati. Adapun ini kitab ialah menjelaskan tentang sholat. As-sholatu adapun sholat al-mafrudatu yang diwajibkan, yang difardukan, khamsun ialah 5. 5 tersebut az-zuhru yaitu berupa sholat zuhur. Wa awwalu waktiha dan adapun permulaannya waktu zuhur zawalu syamsi ialah tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu dan adapun akhirnya waktu zuhur idza shara ialah ketika menjadi apa dhillu kulli syai'in bayangan suatu benda. Bayang-bayang atau bayangan suatu benda mislahu ialah menyamai kulli syai'in ba'da dhilli zawali di saat setelah bayangannya lingsir, bayangannya tergelincir. Kemarin sudah kitab Thaharah, sekarang kitab Shalah, kitab yang membahas tentang sholat. As-sholatul mafrudu khamsun, sholat yang diwajibkan, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan dosa, itu namanya mafrudah atau wajib, itu ada 5. Yang pertama adalah sholat zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Sholat zuhur yang mana permulaan waktu zuhur atau zuhur itu kapan bisa dimulai atau kapan orang sudah boleh sholat zuhur, yaitu ketika matahari sudah tergelincir ke barat. Maksudnya bagaimana? Matahari itu ada kalanya di arah timur atau kanan, atau di arah tengah-tengah di atas, atau di arah kiri. Lah, zawal itu setelah melewati istiwa, yaitu ketika istiwa itu matahari tepat di atas kepala, itu belum boleh zuhur karena namanya masih istiwa. Boleh zuhur ketika sudah zawal, sudah ke kiri, karena patokannya orang itu arah kan menghadap ke utara, dan itu sebagai atas. Utara sebagai atas kalau kita nengok namanya peta. Barat adalah kanan, timur adalah kanan, barat adalah kiri, gitu. Jadi ketika matahari itu sudah melewati masa istiwa, dari terbit istiwa terus ke kiri sedikit, itu sudah namanya zawal, bahasa Jawanya lingsir atau bahasa Indonesianya tergelincir. Itu sudah boleh masuk waktu zuhur. Kalau masih sebelum istiwa, bahkan sudah istiwa, itu masih belum boleh. Di istiwa itu pas panas-panasnya. Adapun sampai kapan waktu asar? Akhirnya waktu asar adalah ketika bayang-bayang sebuah benda, bayang-bayang dari akibat cahaya matahari, ketika bayang-bayang suatu benda itu telah menyamai dari barang tersebut. Misalnya tongkat kita 1 meter, terus zawal sedikit, ada bayangan sedikit. Dari bayangan itu ditambahkan 1 meter. Bukan menghitungnya bukan dari pangkalnya benda, tapi dari bayangannya zawal. Tongkat kan ini
ada bayangan, ada cahaya dari samping. Akhirnya ada namanya bayangan zawal. Nah dari situ sampai nanti barang itu sama tingginya, barangnya 1 meter, bayangan dari zawal sampai ke sini 1 meter, itu berarti waktu asar sudah, waktu zuhur sudah habis. Dan otomatis kalau sudah habis waktu zuhur berarti masuk waktu asar. Itu maknanya dhillu kulli syai'in soro dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilliza zawal. Ketika bayangan suatu benda itu sudah menyamai panjang bendanya, dihitung dari bayangan zawal tadi, bukan dari pangkalnya benda. Apa misalnya, nggak ada pensil. Ya misalnya bendanya ini. Ini kalau tepat di atas, matahari tepat di atas, berarti kan bayangannya melingkar. Nah kalau sudah zawal berarti agak ada bayangan sedikit. Nah di sini ya, matahari sudah ke timur, sudah ke barat, berarti ada bayangan sedikit. Nah bayangan sedikit sampai ke ujung itu ketika sudah menyamai benda, itu waktu zuhur habis. Bukan dari pangkalnya barang, tapi dari bayangan awal tadi. Hitungnya itu. Kalau sudah sama, berarti waktu zuhur habis. Atau akhirnya waktu zuhur sampai segitu. Ya, sekitar zuhur itu kalau sekarang jam 12 lewat berapa, 20 berapa gitu, itu kalau pakai jam. Dan itu bid'ah. Nabi nggak pakai jam kok. Mana ada dulu? Apa? Jam-jam dinding itu dulu belum ada. Adanya jam ya dulu seperti itu. Makanya namanya saat. Saat itu jam. Wal asru dan sholat asar. Atof atau sambungan dari adzuhru. Wal asru dan yang nomor 2 sholat asar. Wa awwalu waktiha, adapun permulaan waktunya asar, aziyadatu ialah melebihi ala dhillil misri atas bayang-bayang yang sama. Wa awwalu waktiha, adapun permulaan waktunya asar, aziyadatu ialah melebihi ala dhillil misri atas bayang-bayang sama. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu asar fil ikhtiyari, di saat normal bebas. Wa akhiru, adapun akhirnya waktu asar fil ikhtiyari di saat normal atau bebas, iladil mislaini ialah sampai bayangan 2 barang atau 2 bayangan atau bayangan 2 sama atau 2 barang. Atau bayangan 2 benda. Wafil jawazi, dan ialah wafil jawazi, dan di waktu wenang, waktu boleh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Dan sholat asar itu permulaannya adalah ketika bayangan suatu benda itu melebihi panjang bendanya. Misalnya bendanya yang ditancapkan itu tongkatnya 1 meter. Ketika bayangannya itu lebih dari 1 meter, itu berarti sudah masuk waktu asar. Cobalah nanti kalau bisa gubuk kita menyimpan atau membuat khazanah salaf, yaitu membuat jam alam. Dulu ada kursusnya di sini. Di Batam ada yang tukang kursus, tapi udah pulang kampung, namanya Pak Yai Samhuti di Sekupang gitu. Itu asetnya Kemenak yang sekarang sudah pulang kampung. Itu senior kami di masalah falakiyah di Lirboyo, Pak Samhuti.
Itu bisa ngambil arah kiblat, bisa ngambil jam kayak gitu dipakai alam. Wa akhiru fil ikhtiari, adapun akhirnya waktu asar ada dua. Dalam kondisi normal atau dalam kondisi bebas, waktu asar itu habis ketika bayangan suatu benda itu, ketika benda itu mempunyai dua bayangan yang sama. Misalnya bendanya 1 meter. Ketika bayangan bendanya itu 2 meter, itulah habisnya waktu asar. Karena apa? Sudah panjangnya 2 kali lipat, panjang bayangannya 2 kali lipat bendanya. Itu habisnya waktu asar. Tapi ada yang mengatakan tidak seperti itu. Ada yang mengatakan wafil jawazi ila ghurubi samsi, selagi matahari itu belum tenggelam, otomatis ini harus pesisir yang mengetahui tenggelamnya matahari, yaitu ketika nampaknya di laut. Kalau nggak di laut nggak bisa, karena daratan mesti ada yang naik turun. Tapi kalau pesisir bisa memastikan oh itu tenggelam. Itu belum, karena pesisir kayak laut itu kayak menjadi water pass-nya kan. Tapi kalau daratan nggak bisa, karena dataran nggak jujur, ada yang naik, ada yang. Tapi kalau di pantai yang menghadap ke timur, pantai yang menghadap ke barat, itu bisa nampak mataharinya tinggal berapa. Selagi itu masih ada bulatan, walaupun berapa mili, itu namanya belum maghrib, masih asar. Walaupun bayangan bendanya sudah terlalu panjang. Tapi kalau matahari itu di pesisir masih nampak, di permukaan laut itu masih nampak, bulatannya itu masih belum maghrib, masih asar. Pastikan sampai tenggelam berarti asarnya sudah habis, sudah maghrib. Kalau puasa boleh berbuka. Itu waktunya asar itu ada dua model. Ada yang pakai bayangan 2 kali lipat dari panjang bendanya. Ada yang mengatakan sampai matahari itu benar-benar tenggelam. Namanya ghurub, namanya maghrib itu tenggelam. Kalau belum tenggelam berarti belum maghrib. Masih menampakkan ekornya kalau gitu. Wal maghribu, dan sholat maghrib. Wa waktuha, adapun waktunya maghrib, wahidun ialah 1. Wahwa, adapun wahid, ghurubu syamsi ialah tenggelamnya matahari. Wa bimikdari ma, lan kelawan kira-kirane. Wa bimikdari ma, dan dengan kadar perkara yu'adzinu, yang adzan siapa orang, wa yatawaddau, dan wudu siapa orang, wabimik dari madan, dengan kadarnya waktu yu'adzinu, yang adzan siapa orang, wa yatawadda, dan wudu siapa orang, wa yasturu, dan menutupi siapa orang al-aurata pada aurat, wa yuqimu, dan menegakkan siapa orang as-sholata pada sholat, wa yusalli, dan sholat siapa orang khamsa raka'atin, dengan sholat 5 rakaat. Wal maghribu wa waktuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi wa bimikdari ma yu'adzinu wa yatawadda wa yasturul aurata wa yuqimu sholata wa yusalli khamsa raka'atin. Maghrib itu waktunya cuman 1, yaitu ketika matahari tenggelam. Ketika matahari itu tenggelam dan orang itu adzan, kemudian orang itu wudhu, kemudian menutupi aurat, kemudian orang itu sholat, dan orang itu sholat 5 rakaat, itu habis waktu maghrib. Jadi singkat, mulai matahari tenggelam, kira-kira ditambah apa? Ditambah orang adzan, ditambah waktunya orang wudhu, ditambah waktunya orang memakai baju, ditambah orang sholat, dan sekiranya sholatnya itu 5 rakaat.
Misalnya sudah tenggelam waktu maghrib, ketika disisir bisa nampak matahari itu tenggelam. Ditambah apa? Ditambah orang adzan kira berapa menit? Kalau Rasid agak panjang. Adzannya sekitar 10 menit nyampe adzan itu. Nggak nyampe ya? Nggak. 5 menit? Nggak nyampe juga. 3 menit. Kalau adzan 3 menit. Berarti mulainya adzan 3 menit. Ditambah orang wudhu paling 1 menit. Normal, bukan kamu kan kilat. 1 menit, 3 menit, tambah 1 menit, 4 menit. Terus pakai baju menutupi aurat paling 3 menit. Sholat, kalau seperti saya, kalau seperti normal, lengkap semuanya itu, kalau 5 rakaat berarti sekitar 10 menit. Berarti waktunya sekitar 15 menit dari tenggelamnya matahari. Itulah waktunya maghrib. Sekitar, tapi faktanya kan sekarang mau setengah jam lebih kan, mau 2 jam. Enggak ada ya. Jam 6 sekarang masuk maghrib, masuk isya jam 7.10. 1 jam. Kayaknya salah itu kayaknya. Kalau mikirnya seperti ini loh. Kalau mulai huruf ditambah kira-kira orang adzan, kira-kiranya orang wudhu, kira-kiranya orang nutupi aurat, kira-kiranya orang iqomah, sholat, kira-kira sholat 5 rakaat. Hitung kalkulasi itu. Nanti coba kamu kalkulasi kamu wudhu berapa menit. Itu nanti amalkan. Ketika adzan, kalau hurufnya kan kita nggak bisa memastikan. Tenggelamnya matahari kita kan nggak bisa memastikan itu, ikut adzan masjid aja. Habis itu kita tambah dengan kadar-kadar waktu yang ditentukan di dalam takrib ini. Coba berapa menit. Amalkan takrib ini. Nanti cari ilmu yang lain yang sampai 1 jam tadi. Karena Islam seperti itu. Apalagi santri harus cari yang paling mudah. Jangan cari yang sulit. Agama itu menghendaki kita mudah kok, cari yang sulit. Cari yang mudah biar semuanya bisa jadi amal gitu loh. Enggak sholat tuh amal ya. Orang itu kan yang mempersulit diri orang dalam sholat itu cuma bisa beramal melalui sholat. Dianggap orang itu akan baik dengan Allah itu cuma dengan sholat saja. Akhirnya dia ya seperti itulah. Kalau kita kan ladang amal itu 1 hari 1 malam itu ladang amal. Tinggal kita pakai yang mana gitu aja. Kita pakai mematikan WA juga kadang sebagai amal, mematikan kota juga kadang menjadi amal kan. Mudah loh, kita kan mudah menjadikan semua itu menjadi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan.